bikin deh. Yang menarik buat gue sekarang adalah soal Ganjar Pranowo. Ya, politisi dari PDIP dan juga Gubernur Jawa Tengah. Yang lucunya ketika Puan Maharani bikin acara di Semarang, dia nggak ngajak Ganjar untuk acara tersebut. Langsunglah polemik isu-isu beredar gitu. Bahkan ada yang sampai bilang bahwa wah, kejadian Jokowi bisa terjadi lagi nih. Ya, dulu Jokowi awal-awal tidak didukung oleh PDIP untuk naik menjadi presiden. Karena 2012 dia itu masih baru menjadi gubernur DKI gitu. Terus 2013 mulai tuh langsung keluar wacana supaya dia jadi presiden, tapi oleh Pak Taufik Kemas diredam isunya. Enggak, kita nggak akan naikin Jokowi jadi presiden. Niatnya sebenarnya simpel aja, bahwa Jokowi itu baru jadi gubernur gitu, jangan dinaikin jadi presiden gitu. Yang kedua, memang niatnya PDIP adalah menaikkan Megawati menjadi presiden, bukan naikin Jokowi kan. Tapi karena pergerakan arus bawah yang begitu kuat dan performance Jokowi di 2013 dan 2014 awal itu sangat bagus di Jakarta, jadilah dia dinaikin untuk menjadi presiden, karena nggak ada pilihan lain yang punya yang sepopuler Jokowi gitu di situ gitu kan. Nggak ada yang sepopuler Jokowi di sana. Nah, bagaimana dengan Ganjar sekarang? Ya, sampai bahkan ada yang bilang, bukan ada yang bilang, memang yang nyebut gitu dan udah ada di media. Pejabat itu harusnya ke rakyat, bukan ke media sosial gitu. Ya, gue sih cuman ngeliat potensi 2024 tuh masih jauh lah, masih 3 tahun lagi gitu kan. Masih banyak hal yang terjadi. Cuman yang bisa gue lihat bahwa 2024 ini adalah sebuah pertarungan netral. Artinya semua dimulai dari nol lagi gitu. Karena nggak ada penerus kan, nggak ada incumbent. Mau dari Jokowi nggak ada incumbent, ya kan, anaknya cuma jadi wali kota Solo, ya kan, masih jauh lah. Lagi kalau si Gibran yang naik pasti banyak yang nggak setuju juga, ya gue juga nggak akan milih Gibran gitu. Jadi PDIP ini lagi mencari sosok sebenarnya siapa sih yang layak untuk jadi presiden. Masalahnya sekarang, apakah si Puan Maharani ini cukup layak menjadi presiden? Ya kita semua tahu, bahkan beberapa survei yang sudah dibuat nyebut bahwa Puan ini nggak populer gitu. Nah, gimana dia ketua DPR tapi kita nggak tahu apa kerjanya gitu kan, nggak pernah kelihatan di mana-mana. Nah, sekarang tinggal kita
Karena memang masih mencari sosok ya, sebenarnya banyak orang tuh masih mencari sosok yang pas untuk menjadi presiden itu untuk 2024. Karena bahkan menurut gue pribadi ya, Pak Ganjar ini dia politisi yang so far sih adem-adem aja ya gitu. Dia punya satu masalah doang, tapi lumayan gitu. Yang ke blow up, yang kebuka. Itu cacatnya cuma di project IKTP aja. Yang kata beberapa orang cuma terima duitnya kecil dan dia udah kembaliin gitu. Habis itu dia nggak pernah muncul lagi di permasalahan apapun. Cuman di luar itu nggak ada berita yang negatif lah. Yang lainnya ya menurut gue, setahu gue gitu. Dan beberapa berita yang gue lihat ya, dia sering nongol di apa namanya, di masyarakat gitu ya. Apalagi semenjak COVID gitu, sering sepedaan, datang ke masyarakat negur supaya pakai masker kayak gitu-gitu. Nah, datang ke petani, ketemu sama buruh. Kalau di panggung juga sering guyon gitu kan, ngelucu gitu. Lumayan menurut gua. Dari sisi itu sih lumayan lah ya gitu. Gue cuma melihat potensinya aja sekarang. Apakah sebenarnya Ganjar akan diperjuangkan oleh PDIP untuk menjadi presiden gitu. Lucunya kemarin ada isu untuk menduetkan Ganjar dengan Sandiaga. Aduh. Dan istilahnya tuh aneh banget menurut gua. Nasionalis dan religius. Mohon maaf ya. Kalau Pak Sandiaga disebut religius tuh kok kayaknya gimana gitu. Mungkin karena Sandiaga pernah diusung oleh PKS di Pilgub DKI dan Cawapres 2019 ya. Tapi bukan berarti dia religius. Dan apakah PKS akan usung lagi Sandiaga untuk jadi Cawapres 2024? Kan 2024 kayak gue bilang tadi pertama kali, ini pertarungan dari nol lagi gitu. Semua sudah mulai bergerak. Gue yakin sebenarnya kompetisi utamanya itu adalah salah satu kandidat paling kuat yang akan maju, gue yakin adalah Anies Baswedan. Selama tidak ada yang menjegal dia dalam pertarungan dalam 3 tahun ini, maka dia akan naik menjadi capres 2024. Kemungkinan besar yang mengusung Anies adalah nah ini gue agak malas nyebutnya sih, selain PKS itu adalah Nasdem dan PAN. Tapi apakah mereka akan mendapatkan threshold gitu, melewati thresholdnya belum tentu, nggak tahu lah ya, kita lihat. Karena yang gede itu harusnya adalah PDIP, Golkar dan Gerindra. Kalau mereka bisa ngajak satu dari 3 partai ini, maka Anies ada peluangnya. Nah, sekarang tinggal lawannya siapa kan gitu kan. Di survei paling kuat elektabilitasnya adalah Ganjar. Nah, Pak Ganjar ini
masalahnya kepopulernya tuh belum di blow up segitu besarnya, tidak ada kontroversi yang sangat besar dari dirinya juga, sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang buruk yang membuat dia menjadi lebih populer gitu. Gue harus fair bilang begitu sih menurut gue ya, karena kalau bicara populer, menurut gue lebih populer Anies gitu. Dan beberapa survei mengatakan Anies paling populer, tapi ada juga yang bantah wah itu survei titipan. Enggak, menurut gue itu benar gitu. Cuman masalahnya Anies nggak punya kendaraan, itu aja. Nah, makanya beberapa partai sudah siap mendukung dia kalau ada dari 3 partai ini yang dukung dia juga gitu. 3 partai besar tadi mendukung dia. Golkar ada kemungkinan. Nah, balik ke Ganjar, dia mesti membuat sebuah gerakan yang sangat bagus, heboh, sehingga muncul simpati yang sangat besar bagi dirinya untuk didukung oleh arus bawah. Nah, ini yang belum ada gitu sampai saat ini gitu kan. Belum kerasa gitu. Beda rasanya ketika Jokowi itu di Jakarta ya, karena gue orang Jakarta ya, jadi gue ngerasa banget gitu ketika perubahan yang dilakukan oleh Jokowi di Jakarta itu benar-benar menyentuh nurani lah ya, orang-orang bahwa wah perubahan itu memang ada gitu. Dan itu kan heboh dibawa oleh media ke, ya karena pusatnya Jakarta. Nah, media di Jakarta nge-blow up itu ya sampai kemana-mana lah, sampai ke seluruh pelosok gitu, sampai ke luar negeri juga. Wah, Jakarta perubahannya bagus, wah Jakarta hebat gitu, maksudnya diperbaiki lah gitu. MRT ditandatanganin, kayak gitu-gitulah, itu yang terjadi gitu. Nah, Ganjar mesti bikin sesuatu yang sefenomenal itu supaya bisa mendapatkan hati rakyat gitu ya. Karena pertarungan 2024 itu lebih dan sejak reformasi, sejak kita mau menjadi pemilihan terbuka, pertarungan capres itu adalah pertarungan one man one vote gitu, pertarungan di rakyat gitu. Prosesnya sekarang menjadi sangat panjang kan, karena nggak akan ada capres independen, nggak akan ada. Tapi apa ini? Oh, kerjaan. Capres independen nggak akan ada. Jadi capres itu harus lewat partai. Partainya harus lolos threshold supaya bisa mencalonkan presiden. Total dukungan dari semua partai itu harus lolos threshold lagi gitu, supaya bisa mengusung capres gitu. Jadi capres ini modalnya harus kepopulerannya harus kuat supaya banyak partai yang mau mendukung dia. Partai-partai akan mendukung dia kalau dia populer di rakyat gitu, ya kan? Bukan hanya gimmick yang di make up sehingga orang merasa simpati gitu. Ya mohon maaf ya, 2 pemilu kemarin kan Pak Prabowo lebih banyak dibuat cerita gimmicknya gitu, sehingga dan pemilihnya itu di driven lah. Walaupun harus gua akuin siapapun konsultan politiknya
itu sangat hebat lah, sehingga bisa mendrive proses mendrive pesona Pak Prabowo ke arah itu gitu, sehingga bisa bertarung. Nah, tapi apakah pesona seperti itu bisa dan akan di make up lagi nantinya gitu kan? Kalau Jokowi itu istilahnya tuh genuine lah gitu pesonanya. Kalau Prabowo kan di make up tuh. Nah sekarang apakah akan ada seperti itu lagi nantinya, pesona yang di make up seperti dua pemilu kemarin gitu. Ini yang jadi kerja berat lah, karena di PDIP sendiri nggak ada kader yang bisa diusung lagi gitu. Paling populer itu ya Ganjar, Khofifah enggak. Jawa Timur mau di mana? Di luar Jawa agak berat, di luar Jawa karena wacana presiden itu bukan orang Jawa tuh masih sulit lah, belum bisa dibongkar. Itu stereotip banget. Yang bisa mendukung itu yang non partai lain adalah Ridwan Kamil gitu kan. Tapi apakah Ridwan Kamil gue jujur sih kalau bukan karena gue tinggal di Bogor ya, dan atau gue pernah di Bandung, tapi kalau gue bicara pesona masih lebih baik Ridwan Kamil daripada Ganjar dari pemberitaannya ya. Makanya gue bingung kok survei-survei itu lebih menaikkan Ganjar ya. Tapi Pak Ganjar masih ada peluang. Itu tadi gue sekarang menurut gue tinggal dia bikin satu gebrakan yang cukup monumental tapi menyentuh rakyat. Entah apa yang akan terjadi, dia punya waktu 3 tahun untuk mengeksekusi itu gitu. Gak cuman mensosialisasikan di daerahnya ya, supaya project yang dia buat itu atau hal yang dilakukan itu gemahnya sampai ke seluruh Indonesia gitu. Kalau Anies tuh karena pertarungan 2017 dia dapat pesonanya sampai sekarang gitu, ke seluruh Indonesia pertarungannya dengan Ahok. Dan gue hampir yakin Anies akan di setup seperti itu terus gitu. Ini memang 2024 ini akan jadi sebuah pertarungan yang unik menurut gua. Ada yang bilang gak akan sepanas 2014 dan 2019, tapi menurut gua akan sama panasnya sih gitu. Karena kalau lawannya Anies, gue yakin Anies tetap akan menggunakan metode yang sama seperti 2017 gitu. Yaitu jalurnya dia itu. Hampir yakin lah. Anyway, buat Bu Puan ya, Bu nggak usah jadi presiden lah. Mau pasangan sama siapa sih gitu. Paling pasangan sama Prabowo jadi presiden. Menurut saya sih Ibu jadi ketua DPR lagi aja. Dan coba membuat inilah, membuat apa namanya,
gerakan-gerakan yang memang membuktikan bahwa Ibu Puan itu ada gitu. Karena Anda bilang jangan bergerak, itu bergerak ke rakyat, nggak di media sosial ya. Tapi Anda bergerak di rakyat pun kalau nggak dibuktikan dan diinformasikan ke rakyat ya nggak akan ketahuan gitu. Ya, Anda harus bergerak lah, manfaatkan kekuatan yang ada untuk mengangkat nama Anda di media-media yang ada gitu loh. Mau sosial kayak, mau media berita, media online kayak, terserah gitu loh Bu. Jadi kalau memang mau naik ya, dan memang Anda berpikir bisa menjadi presiden ya diperjuangkan. Kalau menurut saya sih dari PDIP memang yang paling layak ya saat ini Pak Ganjar, karena popularitasnya paling tinggi lah dari semua PDIP yang ada. Cuman memang dia harus, ya kayak tadi saya bilang, harus berjuang lah untuk menaikkan dirinya supaya lebih dikenal dan mendapatkan dukungan dari arus bawah dari masyarakat. Yalah, itu aja. Semoga Pak Ganjar didukung oleh PDIP dan naik jadi capres.